Alright, welcome back guys di series Unme FC, dimana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Kita langsung masuk dalam gamenya. Ini dia, kita akan melawan Bishop Stortford di gelaran Emirates FA Cup ronde kedua. Kita akan lihat apakah kita bisa melaju ke ronde berikutnya. Tentu saja itu adalah harapan kita semua. Kita lihat fixtures terlebih dahulu, schedule kita. Kita akan menutup bulan November 2026 dengan pertandingan FA Cup ini. Dan ada 6 pertandingan di bulan Desember di akhir tahun. Dan sebelumnya kita sudah berhasil memperpanjang kontrak dari para pemain kita, seperti Jamie Whittaker, dan tentunya yang paling penting adalah Witan Sulaiman yang berhasil kita perpanjang menjadi 8 tahun hingga di 2035. Kita masukkan para pemain dan kita ganti yang tidak fit, tidak fully fit, seperti Maurice Mohinoke. Kita masukkan saja Igor Sanders menjadi substitute, dan Samson Lee kita akan jadikan sebagai starting untuk pertandingan kali ini. Kemudian apakah kita akan kembali dengan Gianluca atau kita manfaatkan Mats Karijapawiro? Kita mainkan Witan untuk starting, dan sepertinya ini saja untuk pergantian para pemain. Oh ya, lupa, back sayap kita masukkan saja Asnawi Mangkualam dan Rifki Mikaelsen. Dan kita langsung mulai saja pertandingan antara Bishop Stortford melawan Unme FC di gelaran FA Cup second round. Ini dia, Bishop Stortford membawakan formasi 4-4-2, 4-2-2-2. Dan Unme FC membawakan formasi 4-2-3-1. Players to watch ada pada Witan Sulaiman, dan key battle ada pada Teddy Goodman di lini tengah. Official Ben Atkinson. Dan ini dia form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Kita langsung saja dalam kick off pertandingan antara Bishop Stortford melawan Unme FC. Ini dia, pertandingan sudah dimulai. Asnawi Mangkualam throw in saja, Orson Hall. Asnawi Mangkualam ke tengah. Goal kick saja untuk Bishop Stortford. Keluar dan throw in. Orson Hall mengambil bola itu, dia ke tengah, namun sayang sekali terlalu jauh dari percobaan heading dari Samson Lee, Rolf Nobel, dan Witan Sulaiman maksud saya. Witan Sulaiman membukakan keran gol di pertandingan kali ini dengan assist dari Orson Hall, pemain yang baru saja diperpanjang kontrak oleh Unme FC. Menunjukkan nilainya. Memang tidak salah bagi Unme FC untuk memperpanjang kontrak pemain ini, Witan Sulaiman. Orson Hall throw in, Asnawi Mangkualam ke tengah. Corner kick saja untuk Unme FC, diambil oleh Rolf Nobel di sana. Goal kick saja untuk Bishop Stortford. Orson Hall pada Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman lagi, brace untuknya. 3 gol di 2 pertandingan Emirates FA Cup untuk Witan Sulaiman, menambahkan keunggulan untuk Unme FC atas Bishop Stortford. Asnawi Mangkualam lagi, Orson Hall, dan itu dia gol untuk Orson Hall di pertandingan kali ini. Gol keduanya di dalam 3 pertandingan FA Cup.
di musim kali ini. Orson Hall lagi brace untuknya di pertandingan kali ini. Baik sekali pertunjukannya diberikan pada para penonton oleh para pemain NMFC. Corner kick untuk NMFC. Rolf Nobel ke tengah. Corner kick lagi. Rolf Nobel diganggu di sana. Hasnoi Mangkualam dan Sulaiman Orson Hall ke tengah. Corner kick di sisi kanan. 42 menit sudah pertandingan dimulai. Terry Goodman ada Orson Hall. 3 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Serang di sana. Masih aman saja backline yang cukup solid dari Unma FC. Arsenal melakukan offside di sana. Dan itu dia hasil dari babak pertama pertandingan antara Bishop Stortford melawan Unma FC. Kita langsung masuk dalam babak kedua. Ini dia babak kedua sudah dimulai. Arsenal Mangkualam menjaga. Terry Goodman melakukan pelanggaran di sana. Arsenal Mangkualam ke tengah. Terry Goodman, Damon Spencer, sayang sekali. Throw in Damon Spencer. Witan Sulaiman namun corner kick saja untuk NFC. Arsenal Mangkualam ke tengah. Sayang sekali Orson Hall dapatkan kartu kuning di sana. Witan Sulaiman, Samson Lee. Sayang sekali Samson Lee. Sebuah kesempatan emas yang didapatkannya tidak dapat. Dan namun dia berhasil mengganti kesempatan emas yang sebelumnya disia-siakan dengan menambahkan namanya dalam papan skor. Menambahkan keunggulan yang cukup jauh untuk NFC atas Bishop Stortford. Kita langsung lakukan pergantian pemain sudah memasuki menit 68. Waktunya para pemain kita untuk pergantian. Itu dia 5 pemain yang akan masuk untuk menggantikan para pemain yang tidak fully fit, yang sudah banyak berkurang stamina-nya. Kita ganti saja mereka dengan pemain-pemain yang memiliki stamina yang cukup banyak di sisa menit kali ini. Aizer Tanjung, Terry Goodman, Igor Sanders diganggu di sana dan pelanggaran. Igor Sanders lagi diganggu. Rolf Nobel free kick. Terry Goodman, Aizer Tanjung, Rolf Nobel. Tendangan jarak jauh dari Rolf Nobel dapat dihalau oleh kiper lawan dan corner kick Rolf Nobel. Goal kick saja untuk Bishop Stortford 10 menit terakhir. Ferdinand Simon melakukan pelanggaran namun diberikan peringatan saja untuknya. Taj Mahal menjaga. Igor Sanders pada Aizer Tanjung ke tengah. Corner kick untuk NFC. 5 menit terakhir. Goal kick untuk Bishop Stortford. Terry Goodman, Aizer Tanjung, Terry Goodman, dan sayang sekali terlalu lebar tadi tendangan jarak jauh yang dicoba. Dan 4 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Dan sepertinya akan berakhir dengan kemenangan kita. Dan itu dia, kita berhasil melaju ke babak atau ronde 3 di Emirates FA Cup atas kemenangan kita 5-0. Dan Orson Hall yang mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini. Kita langsung masuk ke dalam post matchnya. Kita berikan apresiasi kepada para pemain yang sudah bermain bagus, mendapatkan rating hijau dari pertandingan barusan. Ini dia Orson Hall, player of the match kita. Dan Asnawi Mangkualam yang cukup solid
untuk di sisi kanan pertahanan kita serta membantu dalam penyerangan. Kita berikan waktu istirahat kepada para pemain kita yang telah bermain bagus di pertandingan Emirates FA Cup, dan kita akan memasuki bulan Desember. Ini dia beritanya. Jamie Whittaker sign new contract dengan NMFC yang akan membawanya dalam kontrak dengan NMFC hingga 2035. Ini dia, kita akan melawan Sutton United dalam 3 hari sekaligus memasuki bulan Desember. Namun sebelum itu akan ada drawing untuk Emirates FA Cup ronde ketiga. Kita akan langsung masuk dalam drawingnya. Ini dia, sudah ada pemain atau tim-tim dari Premier League. Bisa dilihat ada Arsenal, Liverpool, Man City, Chelsea, Man United, Spurs, Newcastle, dan lain-lain. Kita langsung masuk saja ke dalam drawingnya. Ini dia sudah dimulai. Kita lihat siapa yang akan menjadi lawan dari Unmei FC untuk pertandingan di third round Emirates FA Cup. Blackburn lawan Millwall, Crystal Palace melawan Gillingham, Unmei FC akan melawan Leicester United. Apa Leicester aja ya? Kayaknya Leicester aja deh. Leicester, kita akan melawan Leicester di ronde ketiga untuk Emirates FA Cup, dan tentunya kita akan mengubah taktik untuk melawan Leicester tentunya karena kita masih tim kecil. Jadi kita akan rencananya akan membawa taktik counter attack. Semoga hasil yang terbaik dapat kita raih di pertandingan tersebut. Kita perlu mempersiapkan. Sepertinya cukup di sini saja. Untuk drawing, kita finishkan saja, itu dia. Man City melawan Man United di ronde ketiga. Wow. Big match langsung dibuka di sana. Derby Manchester. Ini dia Enterprise National League. Pertandingan antara Unmei FC melawan Woking akan diubah ke pada tanggal 15 Desember 2026 dikarenakan adanya pertandingan antara Unmei FC melawan Leicester pada tanggal 2 Januari 2027. Dan ini dia, Unmei FC akan melawan Leicester di kandang pada tanggal 2 Januari 2027. Namun itu masih lama, jadi kita fokuskan saja tujuan kita untuk bertahan dan menaikkan standing kita di liga. Apakah ada berita-berita? Sayang sekali, Arsenal. Wow. Berita yang cukup mengejutkan untuk Arsenal yang akan keluar selama 4 bulan dikarenakan cedera. Dan memang sangat-sangat disayangkan. Dan Asnawi Mangkualam juga keluar. What? Rizky Adriano juga cedera. Apa yang terjadi dengan para pemain Unmei FC? Dilanda cedera. Kita perlu putar otak lagi. Apa yang terjadi dengan para pemain dari Unmei FC? Kita masukkan dulu para pemain yang setidaknya memiliki trait yang sama. Sangat disayangkan. Dan jika memang semepet itu, kita akan ambil pemain dari youth squad
untuk masuk ke dalam squad kita, karena memang terlalu sedikit squad dari Unma FC ini. Dari Goodman dan Rolf Noble perlu dilakukan pergantian pemain. Berita yang cukup mengejutkan, para pemain kita keluar karena akan cedera yang sangat-sangat atau cukup mengkhawatirkan. Kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan melawan Sutton United. Kita coba dengan pemain yang ada. Apakah kita bisa bertahan? Itulah yang menjadi yang harus kita perhatikan untuk squad kita sekarang. Condition minus 100 derajat Celcius. Aji bola sebagai referee kita. Dan formnya dia form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir. Kita langsung masuk dalam kick off pertandingan antara Unma FC melawan Sutton United. Stefaniel Ferdinand Simon, Mahal menjaga. Itu dia Maurice Moinoke ke tengah. Sayang sekali, masih aman saja itu dia. Dan Sulaiman terlalu kosong di sana. Stefaniel melepas penjagaannya. Harusnya dia menempel dengan pemain tersebut. Taj Mahal lagi. Maurice Moinoke, Alexander Pirlo. Jadi cukup pusing di sini karena akan berita injury tadi. Maurice Moinoke, Sakata Intoke, Taj Mahal pada Maurice Moinoke, Witan Sulaiman ganggu di sana. Stefaniel Eizer Tanjung ternyata yang mencetakkan gol penyimbang untuk Unma FC di pertandingan kali ini. Cukup baik sekali dari Eizer Tanjung, asis dari Stefaniel. Goal kick untuk Sutton United. Eizer Tanjung lagi pada Igor Sanders. Alexander Pirlo, Igor Sanders throw in. Igor Sanders ke tengah. Goal kick saja untuk Sutton United. Perlu dijaga, jangan terlalu tinggal. Maurice Moinoke diganggu di sana, pelanggaran, dan apakah kartu? Tidak, ternyata hanya diberikan peringatan lewat wasit. Taj Mahal pada Samson Lee, Maurice Moinoke, Witan Sulaiman, Eizer Tanjung, Igor Sanders. Sangat disayangkan. 42 menit sudah. Alexander Pirlo, Eizer Tanjung ke tengah. Sayang sekali free kick karena kan offside. Dan 2 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Eizer Tanjung, Witan Sulaiman, Samson Lee. Sayang sekali. Ferdinand Simon mengejar bola namun corner kick untuk Sutton United. Dan itu dia hasil dari babak pertama untuk pertandingan kali ini. Kita berikan kritik dan apresiasi pada para pemain yang sudah berjuang. Jadi ya, kita langsung masuk dalam babak keduanya. Ini dia babak kedua antara Unma FC melawan Sutton United. Semoga ada pertambahan gol untuk Unma FC di babak kedua kali ini. Igor Sanders diganggu di sana Witan dan pelanggaran serta kartu kuning untuk Odelusi, pemain dari Sutton United.
Igor Sanders pada Izar Tanjung. Igor Sanders diganggu di sana dan Faz mendapatkan kartu kuning. Alexander Pirlo. Sayang sekali gol kedua untuk Sutton United di menit 59, hampir 60. Cukup kosong, terlalu kosong di sana bahkan. Taj Mahal, Morris Moinoke, Askari Japawiro, ada Taj Mahal, Ferdinand Simon, Alexander Pirlo, pada Igor Sanders. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu dan Samson Lee menyamakan kedudukan lagi untuk FC dengan Sutton United. Jadi 2 sama. Kita perlu melakukan pergantian. Rifki Mikkelsen akan masuk menggantikan Taj Mahal yang mendapatkan rating 5. Sangat disayangkan memang. Dari Gutman akan masuk menggantikan Alexander Pirlo dan Anis Tawano akan masuk menggantikan Sakata Gintoki. Kemudian Morris Moinoke akan digantikan oleh Damon Spencer dan Samson Lee akan digantikan dengan Ahmad Saifullah. Kita biarkan dulu biar ratingnya masuk untuk Samson Lee. 5 menit lah guys. Oke, kita ganti. Apa yang terjadi? Namun masih aman ternyata. Itu dia. Ganti saja Witan Sulaiman dan Ahmad Saifullah. Apa yang terjadi di sana? Igor Sanders ke tengah. Terry Gutman, Igor Sanders lagi. Terry Gutman, Igor Sanders, Samson Lee. Damon Spencer. 10 menit terakhir pertandingan kali ini. Semenit sekarang. 1 menit terakhir kah? Sayang sekali. FC berhasil dibobol lagi oleh pemain lawan di menit akhir pertandingan dengan 3 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Rifki Mikkelsen, Stefanil menjaga Igor Sanders. Sangat disayangkan Stefanil pada Askari Japawiro, dan itu dia kekalahan untuk FC di pertandingan kali ini. Namun FC hanya dapat mencetakkan gol dari Izar Tanjung dan Samson Lee. Sangat disayangkan memang. Rating 5 dari 2 pemain untuk pertandingan kali ini. Sangat-sangat disayangkan. Sepertinya kita perlu mencoba taktik yang membawakan formasi 3 back. Dikarenakan tidak adanya Asnawi Mangkualam, jadi kita perlu mencoba. Karena tidak selamanya fullback kita full fitnessnya. Apakah ada duit banyak untuk coaching? Sayang sekali 50.000. Kita coba cari staff yang memiliki trade yang bagus, asisten manager. Coba coach general 37 tahun dan ini dia 1 tahun 31 maksud saya. Robert Reiner. Sepertinya kita akan manfaatkan ini Robert Reiner.
Kita ganti Anthony Melerik dengan kita ganti saja dengan Robert Reiner. Kita over, ini dia sudah masuk dia. Selanjutnya, bisakah kita meminta kepada board untuk menaikkan fasilitas kita? Itu dia, training facilities sudah naik dan youth facilities ternyata tidak bisa. Apakah ada pertambahan staff? Ini dia, kita tambahkan saja untuk coach rehabilitation, physio maksud saya, physio untuk rehabilitation. Ini dia, ada 3, 31, 36. Sepertinya 31 cukup cocok. Ini dia, kita sudah memiliki visio untuk spesialis rehabilitation. Oke. Ya sudah, kalau begitu kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan melawan Accrington Stanley. Eizer Tanjung tidak fit. Dan sepertinya kita akan mulai di sini kah? Atau kita masih bisa memanfaatkan begini? Igor Sanders kita ganti dengan siapa lagi? Begini, oke. Dan Anis Tawano akan masuk. Atau Sakata Gintoki aja biarin. Atau Rolf Nobel bahkan. Ya udah Rolf Nobel aja. Alright, begini. Dan kita mainkan Gian Kamatsai, kita kembalikan saja dia untuk pertandingan kali ini. Kita langsung masuk ke dalam pertandingan antara Accrington Stanley melawan Onma FC. Kita lihat 4-2-3-1, 4-3-3 maksud saya, 4-1-2-3 untuk Accrington Stanley, dan Onma FC melakukan formasi 4-2-3-1. Player watch ada pada Witan Sulaiman dan key battle ada pada Julian Brannagan. Kedua pemain yang biasanya bergantian sekarang main di satu lapangan yang sama dalam pertandingan kompetitif, meskipun sebelumnya sudah. Tapi ya udahlah. Dan kita langsung masuk dalam kick off pertandingan antara Accrington Stanley melawan Onma FC. Ini dia, pertandingan sudah dimulai. Serangan langsung, namun Morris Moinoke di sana mengejar bola, namun sayang sekali Rifki Mikkelsen. Morris Moinoke, Rifki Mikkelsen lagi crossing, namun corner kick saja untuk Onma FC di menit 2 kali ini. Rifki Mikkelsen mengganggu di sana, keluarkan bola saja. Rifki Mikkelsen melakukan pelanggaran kah? Namun hanya diberikan peringatan oleh wasit saja, tidak ada kartu yang diberikan. Rifki Mikkelsen, Morris Moinoke, dan corner kick untuk Onma FC diambil oleh Julian Brannagan ke tengah. Corner kick lagi di sisi yang lain kah? Itu dia Rolf Nobel ke tengah. Ferdinand Simon pada Rolf Nobel, throw in untuk Onma FC. Ferdinand Simon pada Taj Mahal, sayang sekali tidak dapat terjauh, dan corner kick tidak menghasilkan apapun di sana. Crossing di sana tengah, mana tengahnya? Itu dia Witan Sulaiman. Witan Sulaiman Taj Mahal mencoba crossing, namun corner kick saja untuk Rolf Nobel di sana. Dan itu dia goal kick saja. Terlalu jauh tadi, terlalu miring. Taj Mahal, corner kick lagi untuk Onma FC. Rolf Nobel, terlalu, siapa yang menjaga? Itu dia corner kick. Lini tengah, oke, masih aman. Witan Sulaiman diganggu di sana. Love, pelanggaran. Corner kick.
Morris Moinoke pada Julian Brannigan, dan itu dia gol pertama untuk Unme FC di pertandingan kali ini dicetak oleh Julian Brannigan, asis dari Morris Moinoke. Baik sekali Bang. Taj Mahal ke tengah, dan corner kick lagi untuk Unme FC. Rolf Nobel diganggu di sana dan free kick. Taylor Hart mendapatkan kartu kuning. Alexander Pirlo, Rifki Mikkelsen, Rolf Nobel, Samson Lee. Dan 3 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Pertandingan antara Accrington Stanley melawan FC. Throw in untuk Accrington. Oke, buang saja oleh Julian Brannigan. Morris Moinoke pada Rifki Mikkelsen. Ferdinand Simon coba mengganti jalur, namun itu dia hasil dari babak pertama untuk pertandingan kali ini. Kita langsung saja dalam babak keduanya. Pertandingan antara Accrington Stanley melawan FC. Ini dia sudah dimulai. Taj Mahal pada Ferdinand Simon, Gianluca Mazzai. Rifki Mikkelsen melakukan pelanggaran dan kartu kuning untuk dirinya. Oke, masih aman, baik sekali dari Gianluca Mazzai. Mencoba kembali pada form terbaiknya kah untuk Gianluca Mazzai. Taj Mahal ke depan, Samson Lee diganggu di sana. Taj Mahal mengganggu pemain lawan dan dipanggil oleh wasit, namun diberikan peringatan saja untuknya. Untungnya Witan Sulaiman ke tengah, Rifki Mikkelsen, Morris Moinoke. Goal kick saja untuk Accrington Stanley. Throw in. Baik sekali. Samson Lee mengejar bola. Witan Sulaiman pada Taj Mahal. Masih Taj Mahal mencoba crossing. Taj Mahal lagi. Diganggu, didapatkan oleh pemain lawan. Witan Sulaiman crossing. Tidak cukup jauh. Tidak dapat jauh untuk menjangkau pemain. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Morris Moinoke. Oke, itu dia. Kita lakukan pergantian pemain karena sudah cukup cepat. Oke, kita ganti saja para pemain ini. Satu lagi. Oke, kita masukkan Ahmad Saifullah untuk menggantikan Samson Lee. Dan ini dia 5 pergantian pemain untuk 5 pemain. 75 menit sudah. 12 menit terakhir sekarang. Witan Sulaiman namun sayang sekali diganggu di sana. 10 menit terakhir. Witan Sulaiman mencoba crossing namun diganggu oleh pemain lawan. Dan kartu kuning untuk dirinya. Witan Sulaiman free kick. Julian Brannigan cedera juga. Apa yang terjadi dengan FC di sini? Karena kita tidak ada substitute, kita akan bermain dengan 10 pemain. Ahmad Saifullah, dan itu dia Ahmad Saifullah, 15 gol di musim kali ini untuk Ahmad Saifullah. Berhasil menggocek defender terakhir dan berhadapan one on one dengan kiper. Sekaligus mencetakkan gol untuk FC, menggandakan keunggulan atas Accrington Stanley. Alexander Pirlo, Witan Sulaiman, Ahmad Saifullah lagi. Baik sekali Louvlin. Ahmad Saifullah terlalu melebar di sisi gawang. 4 menit additional time dan sepertinya akan berakhir di sini saja untuk pertandingan kali ini. Dan 3 poin untuk FC dapatkan dengan gol dari Julian Brannigan dan Ahmad Saifullah. Yang sayang sekali untuk Julian Brannigan mendapatkan cedera. Semoga tidak parah untuk cederanya. Kita perlu melihat dulu berita dari visio kita, dari tim medis kita. Julian Brannigan, kabar baiknya mendapatkan player of the match untuk pertandingan kali ini. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu sebelum kita melihat berita. Club News
untuk pemain-pemain kita. Ini dia Witan Sulaiman, kita berikan apresiasi, cukup solid. Rifki Mikkelsen, sudah tidak ada back sayap tandemannya, yaitu Asnawi Mangkualam karena kan cedera. Jadi dia menjadi back sayap utama yang masih bermain. Kemudian Gian Kamatsai yang cukup solid dengan rating 9 setelah kembali dari pengalaman buruknya, dapatkan performa yang cukup rendah. Kita berikan Ahmad Saiful apresiasi juga dengan rating 8-nya. Sayang sekali untuk Julian Brannigan akan keluar selama sebulan. Berarti tidak bisa melawan Leicester. Tidak bisa ikut melawan Leicester untuk Julian Brannigan. Sangat disayangkan memang. Badai cedera untuk para pemain non-MFC. Dan kita akan melakukan laga Isuzu FA Trophy melawan Forest Green Rovers. Namun sepertinya itu akan berada di episode berikutnya. Namun sebelum kita menutup episode kali ini, kita cek terlebih dahulu untuk laporan tim yang sudah cukup sedikit. Samson Lee menjadi top scorer di divisi kita dengan 14 gol liga. Dan Asnawi Mangkualam adalah top creator kita dengan 6 assist di liga. Kita adalah tim dengan rekor disciplinary terbaik di divisi kita. Dan kita juga salah satu tim dengan highest scoring team di divisi kita. Grid depth, kedalaman yang cukup baik di sisi striker, right wing dan left wing. Cukup banyak posisi atau sisi positif dari tim kita, namun masih ada sisi negatif yang perlu kita ubah, perlu kita perbaiki, seperti kurangnya kedalaman pada posisi goalkeeper, right back, defensive mid, central mid, dan kurangnya transfer fund. Sehingga kita perlu memanage keuangan kita dengan cukup baik, cukup cermat. Kita coba lihat development hub kita. Kita coba loan list Anis Setawano. Banyak para pemain kita yang sepertinya bisa lebih baik lagi. Right back juga kita kekurangan. Adakah pemain dengan value atau value free kontrak dengan wage yang cukup rendah dan value yang cukup rendah juga? Jika ada, kita bisa add mereka posisi midfielder atau right back dulu. Right back right footed. Kita coba saja apakah ada. Meskipun memang agak sulit, sangat sulit bahkan. Dengan transfer finances yang bahkan 1.000 sekarang, sisa 1.000.
Ya sudah, tidak ada harapan untuk transfer. Kita coba yang free aja kalau begitu, value free. Include injured, no. Position right back. Ini dia. Tidak memikirkan usia, 22, 27, 33, 31, 28, Sandiford 25, Sandiford 21. Kita coba customize umur menjadi 325 saja. Oke, sisa 3. Apakah ada yang cukup bagus untuk bisa kita rekrut kah? Sepertinya ini cukup baik. Personality cukup normal. Sandiford ini juga cukup normal. 21 tahun, pace 13, stamina yang memang cukup disayangkan emang. Tapi ini juga oke. Ini juga oke, 13 dengan versatility untuk beberapa posisi. Bisa kita manfaatkan. Abdul Malik Yago atau Ahamada. Kita masukkan Scott shortlist saja untuk kedua pemain ini. Oke, itu saja. Kemudian di posisi yang lain kah? Kita coba cari juga. Ini 20 tahun, Australian. Ini Wales. Ini English. Ini Russian. Dan ini defensive mid. Ada muka. Dengan stat seperti ini, sepertinya Wales yang dapat menjadi pilihan terbaik kita. Ini value yang memiliki setidaknya cukup, meskipun pace-nya sangat-sangat kurang. Ternyata setelah dilihat, ini juga oke sebenarnya. Charlie Hickinbottom. Jadi kita scout shortlist saja. Oke, itu dia. Kita tidak bisa scout dia karena tidak ada scout di tim kita. Kita sepertinya akan tutup sampai di sini terlebih dahulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Memang ada berita-berita yang cukup mengkhawatirkan, mengagetkan untuk Unai FC dikarenakan adanya banyak cedera yang melanda. Namun kita akan pikirkan itu terlebih dahulu dan kita akan memutuskannya. Apakah kita akan mengubah formasi atau menambahkan pemain ke dalam squad kita. Dan itu akan ada di episode berikutnya. Nantikanlah di episode berikutnya. Oke lah, kalau gitu jangan lupa semangat. Jangan bersedih. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you guys dan bye-bye.